Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, NIM 09181051, dan teman saya Restu Muharram, NIM 09181055. Jadi di sini saya dan juga teman saya Restu Muharram akan menjelaskan hasil diskusi kami yang kami rangkum dalam PowerPoint, maksud dan tujuan serta outputan yang diharapkan adanya mata kuliah Pancasila di bangku kuliah. Jadi yang pertama, maksud dan tujuan serta output yang didapatkan dari mata kuliah Pancasila di bangku kuliah adalah terdapat 3 pokok atau 3 poin bahasan. Yang pertama adalah sebagai etika dasar pada keadaan sosial, dan yang kedua sebagai kajian sejarah Indonesia. Kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Mungkin poin pertama akan dijelaskan oleh Restu Muharram. Baik, terima kasih. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral. Suatu kualitas atau tindakan sebagai membentuk identitas seorang sebagai pengevaluasian diri dan pembentukan diri. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya serta orang lain. Sebagai etika dasar dan keadaan sosial. Kenapa sih Pancasila sebagai etika dasar untuk berbangsa serta bernegara di Indonesia? Yaitu etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan serta bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terkait satu sama lain dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Kalau boleh, ada pidatonya Soekarno pada tahun 66 yang berbunyi seperti ini. Pancasila dapat kita peras menjadi 3, yaitu Trisila, ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalis, sosiodemokratis. 3, kalau kita persatukan kebangsaan dengan perikemanusiaan, sila kedua dan sila ketiga, kita peras menjadi 1, menjadilah ia sosionasionalis. Jikalau kita peras sila keempat, kedaulatan rakyat, dengan kelima, keadilan sosial, perasannya itu adalah sosiodemokrasi. Jadi 3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalis, sosiodemokrasi. Bisa lagi diperas menjadi 1, yaitu Ekasila atau gotong royong. Ya, jadi tadi yang pertama sudah dijelaskan oleh Restu, mungkin saya akan menjelaskan poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ialah sebagai kajian sejarah. Dan di poin kedua ini terdapat 3 pokok bahasan lagi. Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas negara atau bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang poin yang pertama, yaitu Pancasila sebagai identitas negara atau bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Nah, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi atau akulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang berkembang secara dinamis untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa juga merupakan salah satu bangsa Indonesia yang memiliki sejarah serta prinsip dalam
hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, maka Pancasila menjadi suatu identitas bagi negara Indonesia. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila memiliki kepribadian bangsa Indonesia, yaitu artinya nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup adalah memiliki nilai-nilai ketuhanan dan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, serta kegunaan untuk bangsa Indonesia sendiri yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Kemudian poin yang ketiga adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah seorang von Safik, bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing, yang dinamakan dengan Volksgeist atau jiwa rakyat ataupun jiwa bangsa. Nah, Pancasila ini sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Maka Pancasila telah ada sejak dulu. Dengan adanya dengan adanya Pancasila, maka bangsa Indonesia pun lahir. Maka dari situ Pancasila juga disebut sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah menjadi dasar negara Indonesia. Kenapa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia? Karena Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap maknanya atau rasa-rasa bernegara pada negara Republik Indonesia ini harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bermakna Pancasila dan harus senantiasa menjadi roh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan amandemen undang-undang, menjiwai segala urusan penyelenggaraan bernegara, dan dalam konsep pengaplikasiannya pada masyarakat Indonesia sendiri adalah selalu mematuhi norma-norma yang berlaku. Mungkin itu saja, sekian hasil pembahasan saya dan Restu Muharrom tentang maksud dan tujuan serta output yang diharapkan dari adanya mata kuliah Pancasila ini di bangku kuliah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.